Ya, dua pertandingan ini sangat bermanfaat bagi kami. Semuanya telah dibohongi Indras Jafri. Ternyata timnas U20 sengaja mengalah lawan Suriah dan Yordania. Begini penjelasannya. Bikin geger publik. Pemain keturunan Indonesia ditangkap polisi usai jalani debut di Liga Belgia. Pengakuan mengejutkan stiker Persib Bandung soal pemain timnas Indonesia yang main di Liga Eropa. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Publik gak sadar telah dibohongi Indras Jafri. Ternyata timnas U20 sengaja mengalah lawan Suriah dan Yordania. Pelatih timnas Indonesia U20 Indras Jafri menyatakan anak asuhnya banyak belajar dari Suriah setelah dikalahkan 0-2 dalam pertandingan mandiri U20 Challenge Series Senin 27 Januari. Dua pertandingan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk belajar. Terutama malam ini, semua pemain saya pikir sudah bermain bagus, kata Indras Jafri saat konferensi pers setelah pertandingan. Di laga lawan Suriah, Indras Jafri melakukan banyak rotasi dan mencoba banyak pemain untuk menemukan strategi yang cocok. Indras Jafri memastikan bahwa kebijakan rotasi diambil bukannya tanpa sebab. Pasalnya, laga ini berstatus uji coba dan disiarkan secara langsung oleh televisi. Karena itu, pertandingan timnya bakal dipantau para lawan di ajang Piala Asia U20 2025. Ya benar, secara permainan akan lebih baik, lebih padu, ujar pelatih yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas Asia Games 2023. Dan tentu kita akan mencerminkan 100% kekuatan utuh kita. Karena laga ini disiarkan langsung televisi, dan tentu akan dipantau tim-tim lawan juga. Tentu kita akan lakukan rotasi, ujarnya. Ternyata Indras Jafri sengaja mengalah untuk mengelabui calon lawannya di Piala Asia nanti. Ini bertujuan agar calon lawan timnas U20 tidak bisa mengamati penuh kekuatan tim asuhan Indras Jafri sebab pemain dirotasi sepenuhnya. Di sisi lain, Kapten Timnas Indonesia U20, Doni Tripamungkas mengaku kekalahan melawan Suriah memang mengecewakan, namun dirinya beserta tim banyak belajar. Semua pemain sudah bekerja keras dan kekalahan ini bagus untuk kami semua. Jadi bisa tahu apa yang harus kami benahi untuk bersiap di Piala Asia. Ujar pemain yang saat ini membela klub Liga 1 Indonesia Persija Jakarta itu. Bikin kaget. Pemain Belgia berdarah Indonesia malah ditangkap polisi di Belgia karena terlibat pengedaran narkoba. Kabar mengejutkan datang dari gelandang Belgia berdarah Indonesia, Raja Nainggolan, yang ditangkap polisi karena diduga terlibat pengedaran narkoba. Dalam sebuah operasi penyelidikan pengedaran narkoba yang dilakukan di Antwerp dan Brussels, nama Nainggolan terseret. Pemain berdarah Batak ini ditahan polisi dan dimintai keterangan. Di masa lalu, mantan pemain Bhayangkara FC ini memang pernah berbisnis dengan pengedar narkoba. Dia bekerja sama dengan Ibrahim Ahmadun untuk membuat perusahaan yang menyediakan villa mewah dan pesawat pribadi bagi bintang-bintang sepak bola. Ahmadun ditangkap di Amerika Serikat pada 2016 karena urusan pengedaran obat-obatan terlarang. Hanya karena Anda membuat sebuah kesalahan di masa lalu, bukan berarti Anda harus membayarnya selama hidup, kata Nainggolan ketika itu. Dalam kasus terbaru, sejauh ini Raja Nainggolan masih dalam taraf dimintai keterangan. Tidak ada komentar yang bisa kami berikan saat ini, kata agennya Omar Suidi. Penyelidikan masih berjalan dengan asas praduga tak bersalah. Raja sedang dimintai keterangan oleh polisi. Dia bekerja sama dan menjawab semua pertanyaan. Raja secara resmi membantah keterlibatannya dalam pengedaran narkoba. Yang jelas, sekarang dia belum didakwa bersalah. Hanya karena klien saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, bukan berarti dia terlibat. Dia pesepak bola, bukan penjahat. Belum lama ini Nainggolan melanjutkan karirnya bersama klub divisi 2 Liga Belgia, Lokeren. Pekan lalu, pemain yang pernah membela AS Roma dan Inter Milan ini langsung mencetak gol dalam laga debutnya.
Karena penyelidikan masih berjalan, kami tidak bisa memberikan keterangan lebih banyak. Demikian isi pernyataan dari Lokeren. Klub menghormati prinsip asas praduga tak bersalah. Kami hanya bisa mengonfirmasi bahwa hari ini si pemain absen dari latihan. Mengejutkan. Striker baru Persib Bandung tiba-tiba ngomong begini soal pemain timnas Indonesia yang main di Liga Eropa. Penyerang baru Persib Bandung, Gervane Castaner, mengakui dirinya mengenal beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Dua nama yang pernah dikenalnya adalah Eliano Reijnders dan Kevin Dix. Striker timnas Curaçao tersebut pernah bermain dengan keduanya saat masih berkarir di Liga Belanda. Castaner dan Eliano Reijnders pernah satu tim di PEC Zwolle pada periode musim 2021 sampai 2023. Bahkan, Reijnders mengirimkan pesan kepada Castaner ketika gabung Persib Januari 2025 ini. Sebuah kabar menggembirakan karena Castaner gabung klub besar di Liga Indonesia. Saudara kandung dari Tijani Reijnders tersebut memberi selamat telah berpetualang di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Saya sedikit berbicara dengan Eliano Reijnders. Dia mengirim pesan kepada saya. Cerita singkat Castaner dilansir bolasport.com dari kompas.com. Memang tidak benar-benar berinteraksi, tapi dia memberi ucapan selamat kepada saya. Sambung pemain timnas Curaçao ini. Sementara, hubungannya dengan Kevin Dix yang telah memastikan gabung Borussia Mönchengladbach musim depan hanya pernah bertemu dalam beberapa pertandingan. Pertemuan paling signifikan terjadi saat Kevin Dix masih berseragam Vitesse pada 2015 sampai 2017. Dirinya mengaku masih berkomunikasi dengan pemilik satu Caps Timnas Indonesia tersebut. Ya, sekali dua kali memang pernah kami berkomunikasi tapi tidak sering, ucap Castaner. Castaner juga diketahui pernah ditangani oleh Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, di Timnas Curaçao. Pemain berusia 28 tahun ini menilai Indonesia kini menjadi perhatian karena perkembangannya dengan mengandalkan pemain-pemain keturunan yang bermain di negara Eropa. Dirinya berharap bahwa hadirnya pemain keturunan bakal berdampak signifikan dalam mengerek prestasi Timnas Indonesia. Ya, berkembang dan ini bagus, ujar striker Timnas Curaçao tersebut. Kini orang-orang jadi lebih tahu Indonesia karena tim nasionalnya sudah melakukan hal yang baik di level internasional dan ini bagus, nilai Castaner. Hadirnya pemain-pemain Eropa main di Liga Indonesia bisa menaikkan level sepak bola Indonesia itu sendiri. Sebelumnya Persib juga pernah diperkuat oleh ex-Juventus, Stefano Beltram. Jika banyak pemain datang ke Indonesia, tentunya ini akan terus berkembang dan level dari Indonesia akan lebih baik bagi orang-orangnya dan juga bagi kami sebagai pemain asing, bebernya.